Jadi kita mengangkat tema meraih keberkahan dan suci Ramadan. Dasarnya sebenarnya ajakan ya, meraih. Karena keberkahan di bulan Ramadan kita akui semua. Persoalannya apakah kita sudah meraih keberkahan yang banyak sekali keberkahan. Itu yang menjadi landasan kita. Ya. Oke, boleh langsung saja Ustaz disampaikan ini isi ceramah kita di siang hari ini. Ya, baik pendengar FM yang Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sudah menjalani beberapa hari suci Ramadan. Ada perbedaannya hari di hari ketujuh. Sebagian hari ke-6, sebagian hari ke-7 ya. Dan kita mengakui bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ya kebaikan. Segala macam kebaikan, ada yang sifatnya materi seperti kekayaan, kesehatan ya. Ada juga non materi ya, bahagia, ketenangan. Dan ada juga kebaikan-kebaikan yang sifatnya spiritual, ya, seperti keimanan, ketakwaan, dan tahan. Jadi kita meraih keberkahan bulan Ramadan artinya kita sebenarnya mengakui ya, bahwasanya di bulan suci Ramadan itu banyak berkahan yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau secara sederhana misalnya kalau dari materi ya, bulan Ramadan itu bulan puasa. Semestinya kan bulan puasa ini menghemat secara ekonomi ya. Oh betul Ustaz ya. Secara ekonomi menghemat ya. Makanya pemilik pertanyakan kalau kita mau meraih keberkahan bulan suci Ramadan, salah satunya adalah secara ekonomi, apakah kita sudah hemat? Ini fenomenanya kontradiktif ya, paradoks, berbeda dari teori yang ada. Nyatanya kita lihat kalau udah sore-sore nanti ini, misalnya kan, keluar takjil nih Ustaz. Ada istilahnya berburu takjil, berburu kan. Ada lagi agenda buka bersama di kafe-kafe. Jadi kalau secara ekonomi, kalau inilah yang kita amalkan, tentu jauh dari keberkahan itu. Ya, secara ekonomi terjadi pemborosan besar-besaran. Dibandingkan dengan tidak puasa, ternyata dengan berpuasa malahan menambah biaya hidup kita. Biaya hidup ya. Jadi kan nggak berkah namanya itu. Kalau kita mau jujur-jujur saja, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, tapi pengamalan kita adalah pemborosan. Gimana itu? Ya. Nah, jadi inti dari puasa itu kan menahan nafsu. Ya, dasarnya nafsu makan dan minum. Menahan nafsu makan dan minum ini banyak faedahnya, bukan hanya secara ekonomi tadi. Ya, dari sisi kesehatan sudah banyak itu yang diviralkan, yang diposting di media sosial macam-macam, bahwasanya dengan berpuasa, dengan menahan nafsu makan, ya tubuh kita ini kan istirahat ya, terus kita itu terjadi pembersihan pankreas, hati, ya ginjal, itu semua memperbaiki diri ya. Dengan apa? Ya dengan tidak bekerja, ya, tidak dibebani tugas-tugas untuk mencerna makanan kan itu ya. Jadi seharusnya kalau kita memang benar yang puasa itu, ini akan terjadi keberkahan di dalam tubuh kita. Penyakit-penyakit dalam itu, ada penyakit dalam tentu akan terhindar ya. Hindar dari segala macam penyakit. Ada ungkapan sumut, tasihru, salah, saya itu akan sehat. Jadi kembali ke pertanyaan, kita mau meraih keberkahan bulan Ramadan dengan apa? Dengan pasal lahan sumakan. Jadi kalau kita yang berpuasa ini berbukanya balas dendam istilahnya kan. Balas dendam Ustaz ya. Kalau bahasa Sidimponnya sampai terengok. Waduh, baik. Itu bagaimana dapat berkah itu seperti itu? Dan boros, tubuhnya dipaksa untuk makanan-makanan segala macam yang mungkin ya kontras lah. Di samping makan makanan yang panas, langsung makan makanan yang dingin atau dingin dulu baru panas. Ini kan secara pencernaan merusak ya. Apalagi yang pedas-pedas yang gula segala macam ya, ahli kesehatan manapun pasti mengatakan itu rusak ya. Jadi bagaimana mau berkah puasanya, bagaimana mendapatkan faedah manfaat dari puasa itu, kesehatan ya, kesehatan. Jadi kalau ditelusuri secara sebenarnya mendekat penelitian mereka sudah mengungkapkan itu. Yang ada yang terkenal ungkapan autopagi dari profesor di Jepang. Ya, dengan berpuasa itu kita melakukan proses autopagi, di mana
tubuh kita itu memakan dirinya, itu arti dasarnya. Mandiri. Ya. Ketika makanan tidak masuk macam ini lah, udah jam 1 kita kan lapar ini. Betul Ustaz, lagi lapar-laparnya ini. Lapar, haus. Ah. Tapi begitu kita tahan setengah jam lagi, ya ini kan akan hilang sendiri. Kenapa bisa hilang? Kenapa bisa? Terjadi autopagi tadi, tubuh memakan tubuh sendiri. Jadi program ini dari kita sahur itu jalan itu. Nah, kita makan sahur sudah ada niat di sana mau buka puasa. Jadi tubuh kita itu diprogram untuk tidak makan hari ini. Ya, kalau dalam kondisi normal, ya kita lapar, ya kan protes perut. Kita lapar ini, kita harus makan. Maka diperintahkan otak mencari makanan, bersiaplah untuk makan. Kan begitu. Nah, maka keluarlah enzim-enzim untuk mencerna makanan. Kalau tidak ada makanan masuk, ini kalau tidak ada makanan masuk, tertunda makannya, dalam kasus yang panjang itu memunculkan asam lambung. Kan? Ini Ustaz yang paling parah ini. Kan? Kumat asam lambung, kumat mahnya. Tapi puasa enggak? Kenapa? Ya kan? Kata profesor itu, ya, ketika dalam kondisi puasa, itu tubuh kita sudah diprogram dengan niat berpuasa itu. Nah, tidak ada cara makan hari ini. Ketika dilapar perut, kita lapar ini. Otak memerintahkan ini tidak ada cara makan. Ya, kita sedang berpuasa. Maka tidak ada persiapan untuk makan. Tidak ada keluar enzim. Nah, maka tidak ada proses persenyawaan, tidak muncul asam lambungnya. Kan begitu. Jadi bagaimana? Ya, cari sumber energi dari dalam tubuh. Itulah setelah darah ini mengeluarkan darah. Nah, begitu katanya, ya. Maka didekatilah, dicarilah virus-virus, bakteri-bakteri, sel-sel yang rusak, sel-sel yang sudah tua, ya. Itu diangkut, dioksidasi, dibakar di hati, ya. Lalu inilah menjadi energi baru. Maka ketika kita menahan lapar itu sebentar, hilang rasa laparnya, hilang rasa dahaganya, kita sudah kembali berenergi, padahal kita tidak makan. Sama sekali tidak makan Ustaz ya. Ya, inilah proses autopagi. Ya, kita mau makan diri kita sendiri. Dalam konsep syariatnya, tidaknya dari Islam kita itu, ya, saya bisa mengatakan ini adalah proses Idul Fitri. Proses Idul Fitri, proses kembali ke fitrah. Ya, karena kata Nabi kan, man shamahu wa qamahu imanan saban kharajat min dunubi kayaumin walad. Bulan Ramadan itu siapa yang puasa pada siang harinya, sholat pada malam-malamnya, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana keluar dari perut ibunya. Itu secara spiritual. Ya. Secara fisik, orangnya virus-virus, bakteri-bakteri, sel-sel yang tua, sel-sel yang liar, bahkan virus-virus, kan itu keluar dari tubuh kita. Itu penyakit-penyakit. Dengan apa? Ya. Makanya di catatan itu, puasa itu dengan apa kata Rasulullah? Imanan wahtisaban. Dengan iman dan cinta, iman dan penuh perhitungan. Kapan? Ya, kan siang hari. Ketika berbuka itu diperlukan iman dan wahtisaban itu. Kalau kita kebanyakan mampu menahan makan ini kan siang hari aja. Ditahan sampai siang sore sebenarnya udah nggak tahan lagi makan ini. Sudah tidak tertahan lagi nafsu ini dengan ngabuburit itu. Betul Ustaz. Apalagi sudah banyak yang berbuka di sana Ustaz, nanti apanya yang jual-jualan. Yang nyari-nyari ini kan udah dikuasai syahwat gitu. Syahwat makan ya. Betul. Nah, dilihat pakat yang dibakar orang, dilihat es teler, cendol, dilihat macam-macam Ustaz ya. Ya. Gorengan yang yang panas, yang dingin, yang pahit, segala macam rasa itu udah tersedia di situ. Betul. Itulah sebenarnya kita harus puasa, ya. Ketika melihat semua sajian terpampang di depan kita itu, ya, mulai dari puasa secara ekonomi, maka kita menghemat harus. Ini kita bos. Berbuka, kita berbuka sampai termok istilahnya. Apa sih nanti saya? Tersedak gitu Ustaz ya. Sampai perut kita berat. Termok istilahnya. Kalau orang sini berbulan ya, kalau kita bilang ya. Di situ kita sudah tidak berpuasa, begitu maghrib. Pokoknya mulai dari asar
sahwat kita itu sudah tidak terkendali lagi. Betul. Kalau kita ikut Pengalaman pribadi nih Ustaz. kita makan, kan? Berarti gimana mau berkah itu? Ya. Gimana kita mau dimuliakan Allah kan? Nafsu ini kan dikaji-kaji kan jelek. Inna nafsala ammaratu su. Sesungguhnya nafsu itu mengajak pada kerusakan, ya. Dan menjerumuskan orang pada saat itu nafsu. Kita memperturutkan nafsu makan kita, itu kan merusak. Ahli kesehatan kan mengatakan itu. Jadi orang kesehatan ini, kalau dokter-dokter itu kalau kita konsultasi pasti nanti kita mengadu tentang sesuatu. Apa nasihatnya itu? Ini jangan. Kan? Larangan-larangan Ustaz ya. Jangan makan jerawat, jangan banyak makan gula, jangan suka ini kan. Itu kan pengendalian semua. Nah, jadi rakyatnya keberkahan secara kesehatan itu lekat sekali itu. Dengan berpuasa kita akan semakin sehat kan, semua kasih berdoa. Itu termasuk berkah ya. Jadi ini akan kita raih kalau kita memang mampu darikan maksud. Ini sangat berat sekali Ustaz ya. Itu yang susah. Ya. Oke, mungkin ini kita jeda dulu Ustaz. Kita jeda dulu dengan 2 iklan ataupun beberapa iklan itu. Nanti kita akan kembali setelah iklan berikut. Jadi nanti buat rekan-rekan ingin bertanya ya, boleh langsung ke nomor 0822 9999125. Hanya bisa dari chat, WhatsApp, dan SMS saja ya. Ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan masih barengan ya di siang hari ini dan juga narasumber kita di siang hari ini. Jadi kita masih membahas ya tentang meraih keberkahan di bulan Ramadan ya. Mungkin untuk Ustaz langsung saja dilanjutkan Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi kita semua sudah mengakui yang bahwasanya Ramadan itu bulan yang penuh berkah dari segala sisi. Ramadan menyajikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ekonomi, kesehatan, hanya saja kita tidak meraihnya. Ya. Yang paling menonjol ini sekarang fenomenanya anak-anak muda. Gen Z nih Ustaz. Ya, Gen Z ini kalau sudah bukaan namanya sekarang kan yang membudaya itu buka bersama, betul Ustaz. kafe-kafe. Ya. Ini perlu jadi perhatian. Bagaimana mau berkah puasanya? Ya khawatir jangan-jangan nggak puasa. Ya. Judulnya buka puasa bersama. Tapi tidak puasa kan itu. Nah, nanti buka puasanya di kafe, terus maghrib masih di situ, isya masih di situ, orang harus. Jadi kalau kita keliling masih sekitar kota Parangtritis itu tidak jarang anak mudanya. Anak mudanya di mana? Di kafe itu. Coba. Dari sisi ekonomi itu kan jauh itu biayanya naik, ya kan paketan. Berapa satu paket? Murah, ikan aja, alat kena kalian, kan? Dari sisi kesehatan, hidangan buat di sana itu mungkin waktu muda ini masih aman lah kita konsumsi yang panas, yang dingin, yang segala macam itu. Tapi nanti kalau sudah beranjak tua kan, kita kan kena efek. Ya. Bagaimana mau berkah bulan Ramadan ini? Ya. Itu dalam hal puasa. Makanya Rasulullah itu kan bersabdakan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Ya. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Kenapa? Karena kemampuan menahan nafsu itu hanya siang hari saja. Sore hari sudah tidak lagi. Makri. Apalagi amalan-amalan banyak yang disunahkan, yang diajarkan untuk diamalkan ya di bulan Ramadan ini. Sedekah, kan? Di bulan Ramadan kan berbeda. Iya, betul. Ya, pahalanya kan? Ya. Di luar bulan Ramadan. Sholat. Kan sholat secara berjamaah. Kita disuruh tadarus. Pokoknya di bulan Ramadan disiapkan semua kebaikan-kebaikan itu. Kita kan tidak meraihnya. Makanya penting. Gimana kita mau meraih keberkahan bulan Ramadan? Kalau kita lari dari konsep yang diakan oleh Allah. Jadi jangan kita menganggap ya bulan Ramadan itu bulan pura-pura rasanya. Ya, sementara kewajiban itu ya, kita abaikan. Ya. Padahal kewajiban itu adalah kebaikan.
Kalau kita tidak mau melaksanakan kewajiban itu, kita akan kehilangan kebaikan-kebaikan itu. Ya, nah, kita disuruh menahan nafsu itu baik, kan? Nah, kita disuruh sholat itu baik. Ya, kita disuruh membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu baik. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa kita. Siapa yang mengamalkan kebaikan itu, dia akan mendapatkan kebaikan. In ahsantum, ahsantum min anfusikum. Jadi kata Allah, kalau engkau berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jangan kita menganggap kalau kita sholat yang akan bertambah mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bertambah terpuji Nabi Muhammad, yang beruntung itu pengurus masjid, ustadz, imam-imam atau orang tua. Tak ada itu ya. Kalau kita menjalankan menerima syariat Islam ini, kita yang beruntung untuk kita semuanya. Ya, kita yang mendapatkan pahala kalau secara akhiratnya. Sebenarnya di dunia ini pun kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita bangun sahur kan, makan. Ini nafis sahur barokah kan, sahur barokah. Setelah sahur kita sholat berjam subuh ya, itu kan berkah juga itu. Ya. Dari sisi dunianya saja kita bayangkan. Ya, jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan kan sholat itu wajib. Ya, apa yang terjadi kalau kita sholat subuh berjamaah ke masjid? Misalnya, kita bangun di pagi-pagi itu, kita bersuci, ya, kita berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, membasuh kita sampai ke kaki. Apa yang terjadi itu? Ya, ini kan mulut kita dibersihkan. Selama kita dibersihkan, bakteri-bakteri itu bau mulut kita cepat kita bangun, kita berkumur-kumur. Apa yang terjadi? Kita mengeluarkan kotoran-kotoran, virus-virus, bakteri dan kita masukkan air ke hidung, kita buang. Lalu kita berjalan ke masjid, ya. Itu kan penyegaran, relaksasi ya, relaksasi urat-urat kita, tubuh kita, otot-otot kita, ya. Jadi kebaikannya sama siapa? Kita. Betul. Diri kita sendiri, Ustaz, ya. Iya. Kalau kita tidak mau mengerjakan itu, apa yang terjadi lagi? Kita tidur lagi. Kita masih tidur di waktu subuh. Virus yang tadi yang masih di mulut kan masih jangan keluar. Pastinya dia akan berkembang dia. Betul. Akan bertambah. Berkembang biak. Dalam jangka panjang karena penyakit itu kronis kan. Kronis, penyakit. Ya. Apalagi nggak mau ke masjid, nggak mau jalan. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu, kalau memang kita sholat subuh ke masjid berjamaah itu kan, apalagi bulan Ramadan ini sempatkan karena sudah sahur kan, gerak tubuh itu nggak perlu car free day lagi. Betul, Ustaz, ya. Orang ke car free day kan sekali seminggu. Sementara syariatnya kita sehari. Iya. Setiap hari kita disuruh sholat subuh, ya, berjamaah. Betul. Dan itu manfaatnya secara dunia kita boleh kan itu. Bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk pengurus masjid segala macam. Jangan menganggap kalau kita baik, soleh, beruntung Ustaz itu, beruntung pengurus masjid itu, kan itu. Tapi salah ya Ustaz, ya salah ya. Itu siapa? Ya, kita dulu. Kalaupun ada mendapatkan efek itu nomor sekian. Ya, mungkinlah nomor 2-nya orang tua kita kan, karena dia punya anak yang soleh kan. Mungkin ada juga untuk Ustaz ini bagian-bagian apa yang ilmu yang bermanfaat. Kan kalau diamalkan kan. Nah, yang terutama tentu diri. Ya, kita bersedekah kan, banyak berbagi untuk siapa? Bukan untuk menyenangkan orang. Betul, Ustaz. Karena untuk menyenangkan diri kita sendiri. Hakikat kebahagiaan itu adalah ya, kita membahagiakan orang. Kalau kita mampu membahagiakan orang lain, orang itu bahagia dengan perlakuan kita, itu kan kita bahagia sendiri. Iya. Kita merasa tenang. Kita bantu orang keluar dari kesulitannya. Ya. Kita sendiri akan terasa bahagia itu. Kita melihat orang itu bahagia. Itu malah itu bukan kata siapa-siapa, itu kata Rasulullah itu. Afdalul a'mali haqqul a'mali lillah indallah sururun tudkhulu fi qulubil muslim. Ya. Amal yang paling dicintai itu adalah engkau memasukkan kegembiraan, kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Engkau melepaskan dia dari segala kesulitannya, atau engkau membayar utangnya, kan? Atau membebaskan hutangnya. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan amalan ini. Artinya kalau di prakteknya tadi kita berburu uangnya berlebih, nggak usah ke sana, kita bantu orang. Mungkin ada tetangga kita yang belum membayar SPP
SD, di sekolah, tidak mampu beli ikro, kan, ya, tidak mampu mengaji, sana kita bagikan harta kita itu, dan kebahagiaan itu akan kita dapatkan bukan hanya di akhirat nanti, di dunia juga. Berkah ya Ustaz ya. Berkah. Ya. Oke Ustaz, ini ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Ya, tanpa nama nih Ustaz, yang bertanya ini tanpa nama ini. Ya, jangan payah ya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, dalam kondisi ekonomi sulit, bagaimana cara tetap meraih keberkahan Ramadan meski tidak bisa banyak bersedekah? Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Jadi bersedekah ini tadi kan, yang meraih keberkahan melalui sedekah sementara ekonominya sulit. Betul, Ya. Itu pernah terjadi zaman Rasulullah, diadukan juga masalah itu. Orang-orang kaya datang dengan faidah, dengan fadilah, dengan keutamaan hartanya. Ya. Mereka sholat, kami sholat sebagaimana mereka sholat, kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Jadi kami ini bagaimana? Kami kurang harta. Maka apa kata Rasulullah? Bukankah Allah sudah membuktikan untuk sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Karena itu tahlil sedekah. Setiap tahlil itu adalah sedekah. Kullu tasbih sedekah, kullu tahmid sedekah. Setiap kali tasbih, tahmid itu adalah sedekah. Ya. Jadi melafazkan kalimat-kalimat thayyibah itu sebenarnya adalah sedekah. Cuma materi-materi gitu. Iya, subhanallah. Alhamdulillah. Itu kita perbanyak. Itu sedekah. Ya. Jadi sedekah ini bukan hanya dengan materi. Ya. Non materi juga bisa. Nilainya, pahalanya itu tidak ditentukan dengan banyaknya uang, jumlah nilainya gitu ya. Bisa jadi kita bersedekah 1000, timbangannya itu bisa lebih berat daripada 1 juta, ya, karena syarat dan itu berlaku padanya kan, dan keikhlasannya, ya, yang lebih ikhlas, ya, yang lebih ikhlas itulah keikhlasan itu yang memperhatikan timbangan, ya. Kayak kalau kita bersedekah 1 juta ikhlas, itu lebih baik daripada 1000 tidak ikhlas. Oh, pokoknya dilandasi ikhlas ya Ustaz ya. Lebih banyak dan ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Nah, itu nomor satu. Kalau nomor 2-nya sedikit tapi ikhlas kan. Nah, itu lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Jadi ikhlasnya. Niatnya Ustaz ya, niatnya. Di hadis lain kata Rasulullah, ilaha illallah itu bisa lebih berat dari dunia dan seisinya. Di mizan di timbangannya Allah itu. Kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Diberikan kepada kita dunia dan seisinya dengan lafaz la ilaha illallah, dengan tulus ikhlas, itu bisa lebih berat. Ya kan? Insyaallah ya Ustaz ya. Dipaksa seluruh harta, ya, itu bisa kalah dari orang miskin yang bertasbih, yang bertahlil, yang bertahmid, yang memuji Allah, yang bertauhid dengan Allah. Ya. Hati semuanya kan dari hatinya. Ya. Jadi yang kita jaga. Ya, harta ini kan sebenarnya kalau dibuat kriterianya, harta ini nikmat yang paling rendah posisinya dibandingkan dengan nikmat yang lain. Ya. Nah, karena harta ini sebenarnya nih. Betul Ustaz, betul sekali. Akan ditinggalkan ya Ustaz ya. Ya. Nah, dibandingkan dengan kesehatan saja sudah jauh harta ini lebih tinggi kesehatan. Ya. Nah, apa kesehatan? Ini kita di tubuh kita kan banyak. Kalau terganggu salah satu saya, ya kita akan rela kehilangan semua harta kita demi mengembalikan kesehatan kita. Kalau misalnya dia nggak bisa berkedip lagi, nggak bisa berkedip gitu kan, ya harus berobat. Betul. Pasti mau itu. Habis pun semua nggak apa-apa, asalkan bisa kembali lagi. Itu sudah jadi kesehatan itu harus berharga, ya. Harta itu tidak berarti kalau kesehatan kita berkurang atau jadi soal makan lah kembali, ya. Banyak orang yang bisa beli makan, ya, beli apa saja bisa, ya, tapi tak bisa dia makan, ya. Ya. Bisanya dia mampu dia beli apa saja, tapi nggak boleh dimakannya, penyakit. Betul. Ya. Ada orang yang tidak bisa beli apa-apa, tapi dia bisa makan apa saja. Mana lebih enak, lebih bagus? Ya. Ya. Karena
karena dia boleh makan apa saja, artinya kan dia sehat, Dia sehat. ada efek samping sama tidak, ya. Jadi itulah yang berkah itu, bermanfaat bagi kita. Sekalipun kita tidak punya harta, ya, nah, yang berkecil hati, ya, kita masih bisa mendapatkan keberkahan dengan banyak bersedekah. Jadi sebenarnya kenyataannya kan biasanya orang kalau sudah banyak harta, ya, biasanya waktunya akan tersita mengurus hartanya itu. Oh, yes, betul. Ya kan? Betul. Sehingga waktunya kurang. Betul. Orang yang sedikit hartanya misalnya waktunya luang, lapang. Nah, di waktu luangnya lah dia punya kesempatan bertasbih. Betul, ya, istighfar, berbanyak ibadah lah, berzikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu lebih utama dia daripada orang yang punya harta tapi sibuk dia mengurusi hartanya itu, ya Ustaz, ya. Ini masih ada yang bertanya lagi, Ustaz? Boleh lagi, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz, katanya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit seperti ria, malas, dan lalai agar ibadah di bulan Ramadan lebih berkah? Mohon arahannya, Ustaz. Membersihkan hati dari ria, malas, dan lalai. Iya, itu pamer ya. Sebenarnya manajemen hati itu. Agi bilang mengenai kolbu. Sebenarnya kan ada. Kalau sebuah di dalam tubuh itu ada segumpal daging, ada indapil. Wah, ini salah satu lah. Ya. Kalau segumpal daging ini bagus, maka tubuhnya. Kalau segumpal daging ini jelek, maka haruslah tubuhnya. Jadi di hati kita itu ada hati yang sehat, ada yang hati yang sakit. Nah, itulah penyakit hati itu, yang malas, kan, ria, sombong. Ya. Jadi munculnya sebenarnya karena kita tidak sadar diri kita siapa. Ya. Kalau kita mau pamer, sebenarnya apa yang mau kita pamerkan? Ya. Lalu ada nggak orang lebih hebat daripada kita? Yang mau kita pamerkan itu, yang merasa kita baik. Hebat gitu, ya. Kita sudah bersedekah 1 juta, misalkan. Ada nggak orang yang bersedekah lebih dari situ? Banyak, kan? Bersedekah ratusan juta, miliaran, kan? Jadi apa yang mau kita banggakan? Ya, kalau kita merasa soleh, ada nggak orang lebih soleh dari kita? Ya, yang kita pamerkan ini amal-amal kita nih, misalnya. Kalau dosa kan nggak ada orang. Pamerkan dosa ya, ya. Kenapa kalau kita berbuat baik ingin kita pamerkan? Karena kalau kita berbuat dosa, kita sembunyikan. Ya. Jadi kalau kita mau memamerkan sesuatu, kan juga dengan dosa-dosa kita, kenapa tidak juga dipamerkan? Ya. Dan itu tidak ada gunanya juga kalau kita pamerkan. Kali ini kita dapat apa? Like, komen, subscribe. Di situ start ya intinya. Itu yang kita dapatkan itu. Ya. Tapi nilainya di sisi Allah nggak ada lagi. Nampak. Dan kalau kita pamer-pamer, ya, terima kasih. Kan? Kita bandingkan dengan orang lain yang lebih hebat dari kita. Ya. Kalau kita renungkan itu tidak ada nilainya, insya Allah kita renung. Ya. Kalau malas ini, kalau beda malas dengan ini. Ya. Kalau tiba malas, ya, tapi kita masih adakah kesempatan lain? Ya. Bulan Ramadan, bulan penuh. Ya, kita anggaplah, jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Ya, ada nggak yang dari kita yang menjamin tahun depan masih akan bertemu dengan Ramadan? Ada. Besok aja belum tentu kita jumpa. Belum tentu kita bisa menyelesaikan Ramadan. Ya. Orang-orang kemarin aja berharap bertemu dengan Ramadan, meninggal tak bertemu dengan Ramadan. Ya. Jadi kalau mau malas kita jangan ini terakhir. Tidak bertemu lagi kita, kapan lagi? Kesempatan kita tutup akan datang. Kalau dengan lalai ini bagaimana? Lalai, kalau lalai masih jauh itu. Ya. Kita sholat, kita anak-anak, kan? Kita berusaha aja biar melakukan yang terbaik. Ya. Banyak-banyaklah muhasabah. Nah, pokoknya di Ramadan ini, ke depan ini saya harus lebih baik dari hari-hari yang lalu. Yang belum semuanya, ya. Jadi konsep orang Islam itu, ya. Ada lagi? Oke, masih ada di start, boleh lagi? Ada lagi?
Ini bagaimana Ustaz tips agar ibadah kita tetap konsisten dari awal hingga akhir Ramadan? Konsisten kan? Istiqomah. Istiqomah lah ya. Teguh. Pendirian kita. Yang merusak keistiqomahan itu kan yang tadi juga sebenarnya. Ada merasa malas, lalai kan? Ada ria. Itu yang buat kita tuh semangat malas itu menjadikan kita tidak istiqomah. Ya. Yang lebih dari niat sebenarnya apa yang kita inginkan? Ya. Ya. Apakah keinginan kita sudah tercapai? Jadi salah satu keberkahan bulan Ramadan ini, lain misalkan bulan Ramadan ini katanya dari bulan ampunan ini keberkahan. Betul. Nah, kalau kita tanya apakah ampunan itu sudah kita raih? Apa sudah kita dapat? Ya. Kalau kita menganggap sudah dapat ampunan itu, mungkin selesai itu kan. Ya. Tapi yang mana? Apakah sudah selesai? Sudah habis dosa-dosa kita diampuni Allah semua? Kalau kita berpikir dosa ini nggak ada bisa-bisanya. Ya. Yang menganggap dosanya dosa kecil, kita menganggap remeh dosa itu akan menyebabkan dosa jadi besar. Tidak ada dosa kecil. Kalau kita anggap remeh, jadi dosa besar. Tidak ada dosa besar. Kalau kita iringi dengan istighfar, kita akan hapuskan, akan diampuni. Itu masalahnya. Apakah dosa-dosa kita memang sudah diampuni Allah? Ya. Kita kan kebanyakan melupakan dosa. Betul. Dosa itu sering dilupakan, pahala yang diingat-ingat. Ya. Betul sekali Ustaz ya. Orang itu kalau dia sudah rutin sholat, taat teguh ya, selama 1 bulan, padahal sebelum itu bertahun-tahun dia tidak pernah sholat. Nah, dia lupa itu. Yang diingin dia sudah jadi orang soleh, padahal baru sebulan. Iya, Ustaz, ya, baru sebulan. Cuma kalau dihitung gitu, ya, meninggal kemarin ada di semester saja dosa besar meninggalkan sholat, puasa, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Sejak kapan kita membawa dosa kita? Kan sejak balik, sejak kita dewasa, ya, kan laki-laki 34 hari, kan sejak itu kita sudah kalah dosa. Sejak itu sampai hari ini, pernahkah kita mengerjakan dosa? Pernah. Bermacam. Yang pertama mengerjakan yang dilarang. Kan itu dosa satu macam. Jadi kita selamat orang baik. Dosa yang kedua itu meninggalkan kewajiban. Kan? Meninggalkan larangan dan mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang wajib. Kalau hukum Islam itu kan haram. Haram itu apa? Apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kita kerjakan itu, kita berdosa. Wajib itu apa? Apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sejak kita balik mukallaf sampai hari ini, pernah nggak kita meninggalkan kewajiban? Apa kewajibannya? Sholat. Berapa kali kita tinggal sholat sejak kecil, sejak dewasa? Belum balik. Ya. Tadi baru sholat sebulan aja udah merasa dirinya pada lupa dosa-dosa yang lain. Jangan-jangan udah puluhan tahun, belasan tahun, tahunan. Tapi nggak di berapa kali sehari, 5 kali sehari nggak sholat, seminggu 35 kali. Itu dosa besar loh. Dosa besar, berat lah katakan. Seberapa berat? Bisa nggak kita itu memikulnya? Ya kan? Kalau dibayangkan dosa itu dibuat timbangannya 1 kilo lah dia kan. 1 hari 5 kilo, sebulan 35 kilo, setahun 800. Mungkin kita tidak akan sanggup memikul dosa-dosa kita kan. Jadi itu perlu kita renungkan. Ya. Kita jeda dulu sebentar ya. Boleh. Oke, kita iklan dulu, jangan kemana-mana. Stay tune di 105 FM. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kalau tak terasa ya, kita sudah masuk ke segmen ketiga ataupun closing statement di talkshow kita di siang hari ini. Ini masih membahas ya, meraih keberkahan di bulan Ramadan. Ini untuk kita langsung saja disampaikan sebagai closing statement kita di siang hari ini, Ustaz. Ya, terima kasih para pendengar FM 105 FM yang
Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap melalui kajian ini kita bisa semaksimal mungkin baik keberkahan di bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu mewajibkan kita, diwajibkan kepada kita berpuasalah dengan benar, ya, dengan mengendalikan nafsu, terutama nafsu dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan itu. Ketika kita diperintahkan untuk sholat wajib, sholat sunat, kita malamnya tarawih, karena dengan itu mudah-mudahan sholat itu akan memberi keberkahan kepada kita, ya. Ketika di bulan Ramadan itu, di bulan sedekah, memperbanyak sedekah, kita perbanyak sedekah dengan ikhlas, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari sini. Begitu juga bulan Ramadan dikatakan bulan turunnya Al-Quran, ya, maka hendaknya kita memperbanyak mentadabbur, membaca Al-Quran, dan saya Al-Quran itu akan datang kepada kita. Karena kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ahli." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Jadi kita perbanyak, ya. Jadi perlu kita introspeksi dari tahun ke tahun, sudah berapa tahun kita menjalani, dan coba apakah sudah bertambah bagus bacaan Al-Quran, atau sudahkah bertambah hafalan surah kita, ya. Tidak misalnya satu surah saja setahun, berapa tahun, ya. Nah, ya, berkah Ramadan kita itu, ya, kita bertarget Ramadan ini hafal surah ini, Ramadan yang akan datang seperti itu. Planning kita setiap ya. Itu adalah perencanaan untuk meraih keberkahan dan Ramadan. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya, pada semua, terutama saya berdiri bersalam. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan tahu, demikianlah kajian Ramadan kita hari ini, ya, dengan tema meraih keberkahan Ramadan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Ramadan adalah kesempatan emas untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita isi sisa hari di bulan suci ini dengan ibadah terbaik, niat yang ikhlas serta hati yang penuh harap akan ampunan dan rahmat-Nya, ya. Sekian tausiah kita di siang hari ini. Nantikan kembali kajian Ramadan, ya, setiap hari di bulan puasa ini, dari informasi pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata dari Lia juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.